Pernahkah kamu berdiri di sajadah, melafalkan takbir, lalu tiba-tiba merasa kosong, bibi bergerak, tangan terangkat, tubuh tunduk, tapi di dalam dada tak ada yang bergetar? Pernahkah kamu merasakan bahwa sholatmu seolah hanya rutinitas, bukan lagi pertemuan? Assalamualaikum teman-teman ilmu langit. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini di tengah kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti. Percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit Allah. Mungkin inilah cara Allah ingin berbicara denganmu hari ini, melalui kata-kata sederhana yang sedang kamu dengarkan sekarang. Setiap orang punya masa di mana sholat terasa hambar. Tidak ada air mata, tidak ada rasa haru, tidak ada getar yang mengingatkan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Hanya gerakan demi gerakan yang diulang tanpa makna. Tapi tahukah kamu bahwa di balik setiap gerakan salat, ada rahasia besar yang sering kita lewatkan begitu saja? Kita terlalu sibuk menghafal bacaan, tapi lupa memahami makna. Kita sibuk memperhatikan posisi tubuh, tapi lalai memperhatikan posisi hati. Padahal, Rasulullah bersabda bahwa salat adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj artinya naik ke hadirat Allah, bukan sekadar menunduk dan berdiri. Coba bayangkan, kamu berdiri untuk takbiratul ihram. Saat itu, seharusnya kamu sedang menutup pintu dunia dan membuka pintu langit. Kalimat Allahu Akbar bukan hanya seruan, tapi pengakuan. Kamu sedang mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah yang paling besar, dan segala urusan di dunia ini kecil di hadapanmu." Tapi yang sering terjadi, kalimat itu keluar begitu saja tanpa rasa, seolah hanya bagian dari prosedur ibadah. Padahal, rasa dalam salat itu yang menjadi jembatan antara gerak dan makna. Rasa itulah yang mengubah setiap detik dalam salat menjadi pertemuan yang hidup. Saat takbir, hati menyerahkan. Saat rukuk, hati merendah. Saat sujud, hati menyerah total kepada Allah. Teman-teman ilmu langit, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita benar-benar hadir dalam setiap salat kita? Ataukah tubuh kita di sajadah, tapi hati kita masih sibuk menghitung rencana dunia? Coba bayangkan jika seseorang yang sangat kamu cintai datang kepadamu dan berbicara, tapi kamu tidak menatapnya, tidak mendengarnya, tidak meresponsnya. Bagaimana perasaannya? Lalu, bayangkan bagaimana jika itu adalah Allah yang memanggilmu 5 kali sehari, tapi kamu datang tanpa hati. Disinilah makna rasa dalam salat menemukan tempatnya. Salat bukan sekadar kewajiban yang harus dikerjakan, tetapi kesempatan langka untuk benar-benar menyatu dalam kehadirannya. Kamu tahu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Salat bukan dimulai ketika kita mengangkat tangan, tapi ketika hati mulai tenang. Itulah kenapa Rasulullah selalu memulai salatnya dengan ketenangan. Beliau tidak pernah terburu-buru. Setiap takbir, setiap bacaan, setiap gerakan, semua mengandung makna yang dalam. Ketika beliau rukuk, beliau tidak sekadar membungkuk. Beliau menundukkan seluruh kebanggaan. Ketika beliau sujud, beliau tidak hanya menempelkan dahi ke tanah, tapi menempelkan seluruh rasa hina diri di hadapan keagungan Allah. Ketika beliau bangkit, beliau membawa kembali rasa tunduk itu, membawa cahaya dari bumi menuju hatinya. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, "Aku salat, tapi kenapa hatiku masih gelisah?" Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena salatnya belum sampai pada rasa. Gerakannya benar, tapi jiwanya belum ikut bersujud. Ingatlah, tubuhmu bisa sujud kapan saja, tapi hatimu belum tentu mau ikut bersujud. Rasa dalam salat itu bukan hanya tentang menangis atau larut dalam emosi, tapi tentang sadar. Sadar bahwa kamu sedang berada di hadapan Allah. Sadar bahwa semua masalah yang kamu bawa ke sajadah bisa selesai bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu menyerahkan diri kepada Yang Maha Mengatur. Setiap takbir adalah pengakuan. Setiap rukuk adalah kerendahan hati. Setiap sujud adalah penyatuan. Dan setiap salam adalah bukti bahwa kamu telah pulang sejenak dari dunia yang penuh bising. Teman-teman, aku ingin kamu berhenti sejenak sekarang. Tarik napas pelan, tahan, lalu lepaskan. Rasakan bagaimana udara itu keluar dari dadamu. Itu bukan sekadar napas. Itu tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki salatmu, untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Banyak orang mencari ketenangan di luar. Mereka mencari di pekerjaan, di hubungan, di pencapaian.
Tapi tidak banyak yang sadar bahwa ketenangan itu sebenarnya sudah ada di dalam sujudnya. Hanya saja, mereka belum pernah benar-benar hadir di sana. Salat tanpa rasa itu seperti rumah tanpa cahaya. Masih bisa ditempati, tapi gelap. Dan gelap itu membuat kita tersandung tanpa arah. Tapi ketika rasa itu hadir, setiap gerakan jadi terang, setiap bacaan jadi penguat, setiap sujud jadi tempat pulang. Kamu tahu apa yang paling indah? Ketika seseorang sholat dengan rasa, seluruh hidupnya ikut berubah. Langkahnya jadi lembut, ucapannya jadi bijak, matanya jadi teduh. Karena orang yang sudah terbiasa menunduk di hadapan Allah, tidak akan mudah meninggikan diri di hadapan manusia. Salat bukan hanya ibadah ritual. Salat adalah latihan keikhlasan, latihan kehadiran, latihan kepekaan hati. Rasa dalam salat itulah yang membuatmu sadar bahwa setiap kali kamu rukuk, kamu sedang belajar untuk rendah hati. Setiap kali kamu sujud, kamu sedang belajar untuk pasrah. Setiap kali kamu duduk di antara dua sujud, kamu sedang belajar tentang kesabaran dalam meminta ampun dan rahmat. Setiap salam di akhir, kamu sedang belajar untuk membangun ke dunia dengan jiwa yang lebih damai. Dan di titik itu, kamu tidak lagi bertanya kenapa harus sholat, tapi kamu akan rindu untuk sholat. Karena kamu tahu, di sana ada rasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Teman-teman ilmu langit, mari kita sadari bersama. Kita tidak dipanggil oleh Allah 5 kali sehari, hanya untuk sekadar menggerakkan tubuh. Kita dipanggil agar hati kita kembali hidup, agar ruh kita kembali pulang, agar rasa kita kembali menyala. Dan ketika rasa itu menyala, dunia tidak lagi mampu membuatmu gelisah. Jika kamu pernah merasa berat untuk khusyuk, itu bukan karena kamu gagal. Itu tanda bahwa hatimu sedang butuh disentuh. Allah sedang menunggu kamu untuk datang dengan sebenar-benarnya rasa. Bukan sekadar gerakan, tapi dengan hati yang berkata, "Ya Allah, aku datang." Maka mulai sekarang, coba sholat dengan hati yang sadar. Setiap kali takbir, bayangkan kamu sedang membuka pintu menuju kehadiran Allah. Setiap rukuk, rasakan betapa kecilnya kamu di hadapan kebesarannya. Setiap sujud, rasakan seolah kamu sedang menempelkan hatimu ke bumi untuk menyalurkan segala beban, lalu membiarkan Allah yang mengangkatnya. Salat yang penuh rasa itu bukan milik para wali saja. Kita pun bisa merasakannya jika mau belajar untuk hadir. Karena Allah tidak melihat panjangnya bacaan, tapi kedalaman hatimu. Tidak melihat indahnya suara, tapi tulusnya niat. Dan rasa itu akan tumbuh seiring dengan kesadaranmu. Teman-teman ilmu langit, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, mari kita lakukan sesuatu bersama. Tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif hari ini. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi niat bahwa kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan Allah, satu langkah kecil dari hati, yang ingin lebih dekat kepadanya. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing dalam menemukan rasa itu. Ada yang menemukannya dalam tangisan, sujud. Ada yang menemukannya dalam keheningan malam. Ada yang menemukannya dalam doa sederhana. Yang penting, jangan berhenti mencari. Karena ketika kamu sudah merasakan kehadiran Allah dalam salatmu, dunia ini tidak akan lagi terasa sama. Langit terasa lebih dekat, hati terasa lebih ringan, dan setiap langkah menjadi ibadah. Dan di sanalah, Dikawud akan memahami bahwa salat bukan sekadar gerakan, tapi pertemuan antara hamba yang rindu dengan Tuhannya. Itulah mengapa bagian ini bukan tentang teori, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa rasa dalam salat adalah anugerah yang harus dijaga. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk menghidupkan hubunganmu dengan Allah. Dalam bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana setiap gerakan dalam salat sebenarnya menyimpan makna yang luar biasa, dan bagaimana rasa itu bisa menjadi jembatan antara jasad dan ruh. Tetap di sini, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan untuk menemukan kembali rasa yang pernah hilang di antara sujud-sujud kita. Dan semoga, ketika video ini selesai, kamu tidak hanya tahu cara salat, tapi kamu juga menemukan cara untuk kembali merasakan salat. Karena ketika rasa itu hidup, maka hidupmu pun akan ikut hidup di bawah cahayanya.
Teman-teman ilmu langit, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kalau di bagian pertama tadi kita bicara tentang rasa yang sering hilang dalam sholat, sekarang kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan membuka lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik setiap gerakan sholat. Karena ternyata, di balik setiap gerak tubuh, ada pesan rahasia dari Allah yang selama ini jarang kita sadari. Sholat itu bukan sekadar rutinitas fisik. Ia natar adalah bahas langit yang disampaikan lewat gerak. Setiap gerakannya adalah simbol, setiap bacaannya adalah percakapan, dan setiap sujudnya adalah panggilan pulang. Namun, bahasa ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berusaha merasakan, bukan hanya melakukan. Coba kita mulai dari awal. Ketika kamu berdiri dan mengangkat tangan untuk takbir, sebenarnya kamu sedang melepaskan dunia. Kamu mengangkat tangan bukan sekadar untuk membuka salat, tapi untuk berkata kepada dirimu sendiri, "Aku tinggalkan semua yang menahanku. Aku serahkan semuanya kepada Allah." Dalam setiap Allahu Akbar, tersimpan pernyataan penyerahan. Bukan hanya kalimat pembuka, tapi deklarasi batin bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan kalau kamu benar-benar sadar saat mengucapkannya, dada akan terasa hangat, mata akan lembut, dan beban dunia akan perlahan-lahan terangkat. Itulah rasa pertama dalam sholat, rasa melepaskan. Setelah itu, kamu membaca Al-Fatihah. Di sini Allah tidak hanya memintamu membaca, tapi berdialog. Banyak yang tidak tahu bahwa setiap ayat Al-Fatihah adalah percakapan dua arah antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika kamu membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Ketika kamu berkata Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, "Hambaku menyanjungku." Dan ketika kamu berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, "Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Bayangkan, kamu sedang berbicara langsung kepada Allah. Kalimatmu didengar, dijawab dan disambut. Tapi sayangnya, banyak dari kita membaca cepat, seolah sedang mengejar waktu, bukan mengejar pertemuan. Padahal setiap kata di situ adalah jembatan antara hatimu dan arsy-Nya. Ketika kamu rukuk, disitulah kamu menundukkan ego. Rukuk bukan hanya membungkuk. Itu adalah simbol bahwa kamu rela merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah. Di dunia, manusia berlomba meninggikan diri. Ingin terlihat hebat, ingin dihormati, ingin diakui. Tapi di hadapan Allah, semua kebanggaan itu jatuh. Rukuk adalah saat di mana kamu berkata, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa tanpamu." Dan kalau kamu benar-benar menyadarinya, setiap rukuk akan terasa seperti meletakkan semua beban di pundak. Kamu tunduk bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa hanya Allah yang pantas ditinggikan. Dalam rukuk, kamu belajar arti rendah hati, yang kamu ingin ajarin untuk menundukkan kepala sebelum menundukkan dunia. Lalu, kamu bangkit dan mengucap, Sami Allahu liman hamidah. Artinya, Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Di situ Allah sedang menegaskan bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada pujian yang tak terdengar, dan tidak ada hati yang diabaikan. Setiap kali kamu mengucapkannya dengan rasa yakin, sebenarnya kamu sedang berkata, "Aku tahu ya Allah, Engkau mendengarkanku." Itulah saat di mana keyakinan tumbuh, dan rasa pasrah berubah menjadi rasa percaya. Dan kemudian, kamu sujud. Inilah puncak dari seluruh perjalanan dalam sholat. Sujud adalah titik tertinggi seorang hamba, walaupun secara posisi itu adalah titik terendah di bumi. Mengapa demikian? Karena ketika kamu sujud, kamu sedang menempatkan dirimu di posisi paling hina, di tanah, di hadapan yang maha tinggi. Itulah momen di mana jarak antara dirimu dan Allah menjadi paling dekat. Rasulullah pernah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya ketika ia sedang sujud. Maka, kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, berbicaralah dalam sujudmu. Letakkan semua rasa yang kamu pendam, tangismu, kecewamu, syukurmu, dan semua yang tidak bisa kamu ceritakan pada manusia. Sampaikan semuanya kepada Allah. Karena hanya Dia yang tidak akan menolakmu walau kamu datang dengan air mata. Sujud bukan hanya tentang menempelkan dahi ke bumi, tapi tentang menyatukan hati dengan keagungan langit.
Dan saat kamu benar-benar merasakan sujud, dunia akan terasa hening. Semua bising akan hilang, semua masalah akan mengecil, dan hanya ada satu hal yang tersisa, rasa damai yang sulit dijelaskan. Itulah rasa pertemuan. Setelah sujud, kamu duduk di antara dua sujud. Banyak yang tidak sadar bahwa duduk ini adalah momen istirahat bagi jiwa. Kamu meminta ampunan, rahmat, dan petunjuk. Kamu berkata, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Setiap kalimat di situ adalah doa yang menggambarkan seluruh kebutuhan hidup manusia. Kamu meminta ampunan untuk masa lalu, rahmat untuk masa kini, dan petunjuk untuk masa depan. Itulah momen penyembuhan hati. Salat mengajarkan bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu bisa duduk sejenak, menarik napas, dan bangkit kembali. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu malu, karena Allah tidak pernah bosan menerima hamba yang datang dengan hati remuk, tapi masih ingin berdoa. Dan ketika kamu sujud lagi untuk kedua kalinya, itulah tanda bahwa kamu tidak hanya belajar untuk bangkit, tapi juga belajar untuk berserah total. Kamu datang kepada Allah 2 kali dalam 1 rakaat. Karena Allah tahu, manusia butuh lebih dari 1 kesempatan untuk benar-benar melepaskan egonya. Teman-teman ilmu langit, kalau kamu perhatikan, seluruh rangkaian gerakan salat itu seperti perjalanan spiritual dari bumi menuju langit, lalu kembali lagi ke bumi dengan hati yang lebih bersih. Berdiri, menandakan kesiapan. Rukuk, menandakan kerendahan. Sujud, menandakan penyerahan. Duduk, menandakan kesabaran. Dan salam di akhir, menandakan kembali ke dunia dengan kedamaian. Itulah mengapa salat disebut Mi'raj, perjalanan naik menuju Allah. Dan perjalanan itu bukan sekadar simbolik, tapi benar-benar terjadi di dalam hati orang yang salat dengan rasa. Ketika kamu salat dengan kesadaran penuh, kamu tidak lagi hanya melakukan ibadah, kamu sedang meniti tangga langit. Kamu sedang menempuh perjalanan ruhani yang mengangkat derajatmu di sisi Allah. Dan setiap kali kamu melakukannya dengan khusyuk, Allah pun mengangkat hatimu sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Ada kalimat yang indah dari seorang ulama sufi, jika engkau ingin tahu seberapa dekat engkau dengan Allah, lihatlah bagaimana rasamu saat sujud. Kalimat sederhana, tapi tajam sekali. Karena sejauh apapun kamu melangkah di dunia, kalau sujudmu masih kosong, artinya hatimu belum benar-benar pulang. Salat itu bukan tentang banyaknya rakaat, tapi itu tentang kedalaman makna. Bukan tentang lama berdiri, tapi tentang seberapa lama kamu merasa bersama Allah. Dan ketika kamu sudah menemukan rasa itu, kamu akan sadar bahwa sujud lebih menenangkan dari tidur, rukuk lebih menyejukkan dari istirahat, dan salam di akhir sholat terasa seperti pelukan dari langit. Rasa itu, teman-teman, bukan datang begitu saja. Rasa itu tumbuh dari latihan hati. Dari kesadaran bahwa sholat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Seperti seseorang yang rindu berbicara dengan orang yang dicintai, begitu pula hati yang sudah terbiasa hadir dalam sholat akan selalu rindu untuk kembali berdialog dengan Allah. Maka mulai hari ini, jangan lagi sholat hanya dengan tubuhmu, sholatlah dengan hatimu. Ketika membaca Al-Fatihah, dengarkan seolah Allah menjawabmu. Ketika rukuk, tundukkan dirimu seolah kamu sedang melepaskan segala keangkuhan. Ketika sujud, biarkan air matamu jatuh tanpa kamu tahan, karena itu bukan kelemahan, tapi kehadiran. Dan ketika kamu duduk di antara 2 sujud, rasakan bahwa kamu sedang dirangkul oleh kasih sayangnya. Di titik itu, kamu akan paham bahwa setiap rakaat adalah pelajaran hidup. Bahwa untuk menjadi hamba yang utuh, kamu harus belajar rendah, belajar berserah, dan belajar sabar. Dan semua itu diajarkan dalam satu paket bernama sholat. Teman-teman, mari kita jadikan setiap sholat sebagai perjalanan rasa. Bukan sekadar gerakan, tapi perjalanan pulang. Karena setiap kali kamu takbir, kamu sedang berkata kepada Allah, "Aku datang lagi." Ya Rob, setiap rukukmu berkata, "Aku tunduk lagi." Setiap sujudmu berkata, "Aku menyerah lagi." Dan setiap salam di akhir berkata, "Aku siap kembali ke dunia dengan hati yang lebih damai." Itulah salat yang penuh rasa. Salat yang menghidupkan hati, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Salat yang membuatmu kuat menghadapi dunia,
bukan sekadar melarikan diri darinya. Salat yang menghubungkanmu dengan Allah di setiap denyut napasmu. Danat kamua, dan di sanalah letak keindahan Islam. Tidak pernah terlambat untuk pulang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana rasa itu bisa terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana salat yang penuh rasa bisa memengaruhi cara kita berbicara, berpikir, dan bersikap di dunia nyata. Karena sejatinya, rasa dalam salat bukan berhenti di sajadah, tapi harus menetes dalam setiap langkah hidup kita. Dan semoga ketika bagian ini berakhir, kamu bukan hanya mengerti salat, tapi kamu juga mulai merasakan maknanya di dalam setiap gerak dan napasmu. Karena Allah tidak hanya ingin kamu salat, tapi ingin kamu merasakannya di dalam salatmu. Teman-teman ilmu langit, kita sudah berjalan jauh. Kita sudah bicara tentang bagaimana salat bukan sekadar gerakan, tapi perjalanan rasa. Kita sudah menyelami makna di balik setiap takbir, rukuk, dan sujud. Sekarang, di bagian ketiga ini, mari kita bicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana rasa itu tetap hidup setelah salat selesai? Karena salat yang sesungguhnya bukan hanya yang terjadi di atas sajadah, tapi juga yang terus berdenyut dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan begini, kamu baru saja menutup salat dengan salam. Kamu mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Di saat itu, sebenarnya kamu sedang menyebarkan kedamaian kepada seluruh semesta. Kamu menyapa kanan dan kiri, tapi bukan hanya manusia. Kamu sedang berkata kepada dunia, Aku telah berdamai dengan diriku, dan kini aku ingin berdamai denganmu. Salam di akhir salat bukan penutup, tapi pembuka. Itu bukan tanda selesai, tapi tanda dimulainya babak baru. Salat yang penuh rasa akan menetes keluar, membentuk perilaku, cara berpikir, dan cara memandang hidup. Kalau kamu benar-benar salat dengan hati, maka setelah salam hidupmu akan jadi pantulan dari rasa itu. Rasa dalam salat tidak berhenti di sajadah. Ia harus mengalir ke dalam sikapmu di dunia. Kalau dalam salat kamu belajar khusyuk, maka di luar salat kamu belajar tenang. Kalau dalam salat kamu belajar tunduk, maka di luar salat kamu belajar rendah hati. Kalau dalam salat kamu belajar sabar, maka di luar salat kamu belajar memaafkan. Dan kalau dalam salat kamu belajar berserah, maka di luar salat kamu belajar tidak menggenggam dunia terlalu erat. Rasa itu, teman-teman, harus tetap hidup setelah salam terakhir. Karena kalau salatmu benar-benar hidup, kamu tidak akan lagi mudah marah, tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah iri. Salat yang penuh rasa akan membentuk hati yang lembut, dan hati yang lembut akan membentuk kehidupan yang damai. Lihat bagaimana Allah menyusun perintah salat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat itu bukan janji kosong. Kalau seseorang benar-benar menghadirkan rasa dalam salatnya, maka salat itu akan menjadi perisai bagi jiwanya. Ia akan malu berbuat dosa karena hatinya masih membawa getar sujud. Seseorang yang salat dengan penuh rasa tidak akan sanggup menipu karena ia tahu Allah melihatnya. Ia tidak akan tega menyakiti karena ia baru saja bersujud di hadapan yang maha lembut. Ia tidak akan sombong karena ia baru saja menundukkan dahi di tanah. Dan itulah tanda salat yang diterima, bukan hanya di catatan amal, tapi di perubahan perilaku. Teman-teman ilmu langit, disinilah pentingnya menjaga rasa. Karena rasa itu mudah pudar kalau tidak dirawat. Dunia ini punya cara halus untuk mencuri rasa itu. Kesibukan, urusan, kebisingan, dan godaan. Kamu mungkin merasa khusyuk saat sujud, tapi begitu berdiri dan melihat layar ponsel, hatimu kembali kosong. Itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaganya. Menjaga rasa dalam salat berarti menjaga hubungan dengan Allah di setiap waktu. Kamu tidak perlu selalu berada di sajadah untuk mengingatnya. Kadang cukup dengan hati yang berbisik lirih, Ya Allah, aku ingat Engkau. Atau dengan napas,
yang kamu tarik perlahan, lalu kamu lepaskan sambil berkata dalam hati, "Semua milikmu ya Rob." Kalimat sederhana, tapi mampu menyalakan rasa yang sama seperti di dalam salat. Rasa itu bisa kamu bawa kemanapun, di jalan, di tempat kerja, di tengah kesibukan, bahkan di antara tawa dan tangis hidup. Karena Allah tidak hanya menunggu di sajadah, Allah hadir di setiap detik kehidupanmu. Dan tugas kita hanyalah menjaga rasa itu agar tetap hidup di dalam hati. Kamu tahu mengapa Rasulullah selalu tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya? Karena beliau membawa rasa itu keluar dari sajadah. Senyum beliau bukan basa-basi, tapi pantulan dari ketenangan yang datang dari salat. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang yang salatnya penuh rasa selalu punya aura yang berbeda. Mereka tidak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Itulah cahaya dari rasa yang hidup. Salat mengajarkan keseimbangan antara tunduk dan bangkit, antara pasrah dan bergerak, antara diam di hadapan Allah dan berjuang di dunia. Maka orang yang benar-benar salat tidak akan malas, karena ia tahu bahwa setelah ia berserah, ia juga harus berusaha. Ia tidak akan menyerah pada keadaan, karena ia tahu bahwa Allah mendengar setiap doanya, bahkan yang hanya berupa bisikan di hati. Teman-teman, coba bayangkan jika rasa itu benar-benar hadir di setiap salatmu. Hidupmu akan berubah menjadi ibadah panjang. Langkahmu menjadi doa, pandanganmu menjadi zikir, ucapmu menjadi pengingat, dan diam pun menjadi bentuk penghambaan. Karena rasa itu membuatmu sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bersama Allah. Kita sering berpikir bahwa salat hanyalah bagian kecil dari hidup. Padahal sebenarnya, hidup kitalah yang seharusnya menjadi perpanjangan dari salat. Ketika kamu salat dengan rasa, kamu sedang mengisi jiwamu dengan cahaya. Dan cahaya itu tidak boleh padam begitu salam selesai. Kamu harus membawanya keluar, meneranginya dalam langkah-langkahmu, menerapkannya dalam hubunganmu, dan menjadikannya cermin untuk orang lain. Kalau kamu pernah merasa lelah dengan kehidupan, coba periksa salatmu. Bukan untuk menilai benar atau salah, tapi untuk melihat apakah hatimu masih hidup di sana. Karena setiap kali kamu salat dengan rasa, kamu sedang memperbaiki bagian-bagian hatimu yang retak. Kamu sedang menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Kamu sedang membangun ketenangan dari dalam. Salat adalah cara Allah memanggil kita pulang 5 kali sehari, supaya hati kita tidak terlalu jauh tersesat. Dan kalau kamu mau jujur, setiap kali kamu sujud dengan rasa yang sungguh, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada kelegaan, ada kedamaian, ada cahaya yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di dalam dada. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyentuhmu dengan kasih-Nya. Kita semua pernah kehilangan rasa itu. Ada masa di mana salat terasa kering, tapi jangan pernah berhenti mencari. Allah tidak menolakmu hanya karena kamu belum bisa khusyuk. Dia justru menunggumu lebih sabar daripada siapapun di dunia ini. Setiap kali kamu berdiri lagi di sajadah, Allah tersenyum kepada hatimu, seolah berkata, "Aku tahu kau sedang berusaha mendekat." Rasa dalam salat bukan hadiah instan. Ia tumbuh dari kesabaran dan latihan, dari zikir yang diulang dengan hati sadar, dari doa yang dibaca bukan karena kebiasaan, tapi karena kerinduan. Dan semakin sering kamu hadir, semakin lembut hatimu, semakin mudah kamu merasa dekat dengan Allah. Teman-teman ilmu langit, disinilah rahasia terbesar itu. Ketika rasa itu hidup dalam salat, maka seluruh hidupmu akan ikut berubah. Kamu akan lebih tenang menghadapi ujian, karena kamu tahu Allah tidak akan meninggalkanmu. Kamu akan lebih bijak dalam berbicara, karena kamu sadar setiap kata diawasi. Kamu akan lebih sabar menghadapi orang lain, karena kamu ingat bahwa kamu pun sering bersalah di hadapan Allah. Rasa itu mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Dan itulah salat yang sejati. Bukan yang panjang bacaannya, bukan yang indah suaranya, tapi yang menumbuhkan rasa dalam kehidupan. Rasa cinta, rasa syukur, rasa damai, dan rasa butuh kepada Allah.
rasa yang membuatmu menangis tanpa tahu sebab, karena hatimu tiba-tiba teringat padanya di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika salat sudah sampai di titik ini, kamu tidak akan melihatnya sebagai beban, tapi sebagai tempat bernaung. Kamu tidak lagi menunggu waktu luang untuk salat, tapi kamu meluangkan waktu karena rindu untuk bertemu. Itulah tanda rasa itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan di titik itu pula kamu akan sadar bahwa rahasia terbesar dari rasa dalam, salat bukan terletak pada lafaz-lafaznya, tapi pada keikhlasanmu untuk hadir. Allah tidak menilai seberapa sempurna bacaanmu, tapi seberapa jujur hatimu datang kepadanya. Karena yang Allah lihat bukan tubuh yang rukuk, tapi hati yang tunduk. Bukan dahi yang menempel di sajadah, tapi jiwa yang benar-benar berserah. Teman-teman, ilmu langit, sebelum kita akhiri bagian ini, izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu yang kecil tapi berarti. Tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif hari ini. Angka itu menjadi simbol dari niatmu untuk menjaga rasa dalam salat dan membawa cahayanya keluar dalam kehidupanmu. Biar kolom komentar. Video ini menjadi taman doa, tempat berkumpulnya hati-hati yang ingin kembali hidup. Karena setiap niat baik, sekecil apapun, tidak akan hilang di hadapan Allah. Bisa jadi angka 77 yang kamu tulis menjadi doa yang membuka jalan bagi perubahan besar dalam hatimu. Dan siapa tahu, lewat rasa itu, Allah mendekatkanmu pada ketenangan yang selama ini kamu cari. Teman-teman, salat adalah panggilan cinta. Setiap azan yang kamu dengar bukan sekadar seruan, tapi undangan dari Allah untuk datang berbicara dengannya. Bayangkan, Tuhan yang Maha Agung memanggilmu dengan lembut 5 kali sehari. Dia tidak butuh salatmu, tapi dia tahu kamu butuh pertemuan itu. Karena di sanalah kamu akan menemukan kembali dirimu yang sebenarnya. Maka mulai sekarang, jangan lagi datang ke sajadah hanya dengan tubuh. Datanglah dengan hati. Datanglah dengan rasa rindu, dengan rasa butuh, dengan rasa ingin tenang. Dan ketika kamu sujud, biarkan semua topeng dunia itu jatuh. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu terlihat kuat. Cukup hadir dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan segala kekuranganku." Teman-teman ilmu langit, kita sudah berjalan jauh. Kita sudah bicara tentang bagaimana salat bukan sekadar gerakan, tapi perjalanan rasa. Kita sudah menyelami makna di balik setiap takbir, rukuk, dan sujud. Sekarang, di bagian ketiga ini, mari kita bicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana rasa itu tetap hidup setelah salat selesai? Karena salat yang sesungguhnya bukan hanya yang terjadi di atas sajadah, tapi juga yang terus berdenyut dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan begini. Kamu baru saja menutup salat dengan salam. Kamu mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullah." Di saat itu, sebenarnya kamu sedang menyebarkan kedamaian kepada seluruh semesta. Kamu menyapa kanan dan kiri, tapi bukan hanya manusia. Kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku telah berdamai dengan diriku, dan kini aku ingin berdamai denganmu." Salam di akhir salat bukan penutup, tapi pembuka. Itu bukan tanda selesai, tapi tanda dimulainya babak baru. Salat yang penuh rasa akan menetes keluar, membentuk perilaku, cara berpikir, dan cara memandang hidup. Kalau kamu benar-benar salat dengan hati, maka setelah salam, hidupmu akan jadi pantulan dari rasa itu. Rasa dalam salat tidak berhenti di sajadah. Ia harus mengalir ke dalam sikapmu di dunia. Kalau dalam salat kamu belajar khusyuk, maka di luar salat kamu belajar tenang. Kalau dalam salat kamu belajar tunduk, maka di luar salat kamu belajar rendah hati. Kalau dalam salat kamu belajar sabar, maka di luar salat kamu belajar memaafkan. Dan kalau dalam salat kamu belajar berserah, maka di luar salat kamu belajar tidak menggenggam dunia terlalu erat. Rasa itu, teman-teman, harus tetap hidup setelah salam terakhir. Karena kalau salatmu benar-benar hidup, kamu tidak akan lagi mudah marah, tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah iri.
Salat yang penuh rasa akan membentuk hati yang lembut, dan hati yang lembut akan membentuk kehidupan yang damai. Lihat bagaimana Allah menyusun perintah salat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat itu bukan janji kosong. Kalau seseorang benar-benar menghadirkan rasa dalam salatnya, maka salat itu akan menjadi perisai bagi jiwanya. Ia akan malu berbuat dosa, karena hatinya masih membawa getar sujud. Seseorang yang salat dengan penuh rasa tidak akan sanggup menipu, karena ia tahu Allah melihatnya. Ia tidak akan tega menyakiti, karena ia baru saja bersujud di hadapan yang maha lembut. Ia tidak akan sombong, karena ia baru saja menundukkan dahi di tanah. Dan itulah tanda salat yang diterima, bukan hanya di catatan amal, tapi di perubahan perilaku. Teman-teman ilmu langit, disinilah pentingnya menjaga rasa. Karena rasa itu mudah pudar kalau tidak dirawat. Dunia ini punya cara halus untuk mencuri rasa itu. Kesibukan, urusan kebisingan dan godaan. Kamu mungkin merasa khusyuk saat sujud, tapi begitu berdiri dan melihat layar ponsel, hatimu kembali kosong. Itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaganya. Makin kita menjaga rasa dalam salat berarti menjaga hubungan dengan Allah di setiap waktu. Kamu tidak perlu selalu berada di sajadah untuk mengingatnya. Kadang, cukup dengan hati yang berbisik lirih, "Ya Allah, aku ingat Engkau." Atau dengan napas yang kamu tarik perlahan, lalu kamu lepaskan sambil berkata dalam hati, "Semua milikmu ya Rob." Kalimat sederhana, tapi mampu menyalakan rasa yang sama seperti di dalam salat. Rasa itu bisa kamu bawa kemanapun, di jalan, di tempat kerja, di tengah kesibukan, bahkan di antara tawa dan tangis hidup. Karena Allah tidak hanya menunggu di sajadah, Allah hadir di setiap detik kehidupanmu. Dan tugas kita hanyalah menjaga rasa itu agar tetap hidup di dalam hati. Kamu tahu mengapa Rasulullah selalu tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya? Karena beliau membawa rasa itu keluar dari sajadah. Senyum beliau bukan basa-basi, tapi pantulan dari ketenangan yang datang dari salat. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang yang salatnya penuh rasa selalu punya aura yang berbeda. Mereka tidak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Itulah cahaya dari rasa yang hidup. Salat mengajarkan keseimbangan antara tunduk dan bangkit, antara pasrah dan bergerak, antara diam di hadapan Allah dan berjuang di dunia. Maka, orang yang benar-benar salat tidak akan malas, karena ia tahu bahwa setelah ia berserah, ia juga harus berusaha. Ia tidak akan menyerah pada keadaan, karena ia tahu bahwa Allah mendengar setiap doanya, bahkan yang hanya berupa bisikan di hati. Teman-teman, coba bayangkan jika rasa itu benar-benar hadir di setiap salatmu. Hidupmu akan berubah menjadi ibadah panjang. Langkahmu menjadi doa, pandanganmu menjadi zikir, ucapmu menjadi pengingat, dan diam pun menjadi bentuk penghambaan. Karena rasa itu membuatmu sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bersama Allah. Kita sering berpikir bahwa salat hanyalah bagian kecil dari hidup, padahal sebenarnya hidup kitalah yang seharusnya menjadi perpanjangan dari salat. Ketika kamu salat dengan rasa, kamu sedang mengisi jiwamu dengan cahaya. Dan cahaya itu tidak boleh padam begitu salam selesai. Kamu harus membawanya keluar, meneranginya dalam langkah-langkahmu, menerapkannya dalam hubunganmu, dan menjadikannya cermin untuk orang lain. Kalau kamu pernah merasa lelah dengan kehidupan, coba periksa salatmu. Bukan untuk menilai benar atau salah, tapi untuk melihat apakah hatimu masih hidup di sana. Karena setiap kali kamu salat dengan rasa, kamu sedang memperbaiki bagian-bagian hatimu yang retak. Kamu sedang menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Kamu sedang membangun ketenangan dari dalam tasyalat adalah cara Allah memanggil kita pulang 5 kali sehari, supaya hati kita tidak terlalu jauh tersesat. Dan kalau kamu mau jujur, setiap kali kamu sujud dengan rasa yang sungguh, kamu akan merasakan sesuatu yang tiada bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada kelegaan, ada kedamaian, ada cahaya yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di dalam dada. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyentuhmu dengan kasih-Nya. Kita semua pernah kehilangan rasa itu.
ada masa di mana sholat terasa kering. Tapi jangan pernah berhenti mencari Allah yang tidak menolakmu hanya karena kamu belum bisa khusyuk. Dia justru menunggumu lebih sabar daripada siapapun di dunia ini. Setiap kali kamu berdiri lagi di sajadah, Allah tersenyum kepada hatimu, seolah berkata, "Aku tahu kau sedang berusaha." Mendekat, rasa dalam sholat bukan hadiah. Instannya ia tumbuh dari kesabaran dan latihan. Dari zikir yang diulang dengan hati sadar. Dari doa yang dibaca bukan karena kebiasaan, tapi karena kerinduan. Dan semakin sering kamu hadir, semakin lembut hatimu, semakin mudah kamu merasa dekat dengan Allah. Teman-teman ilmu langit, disinilah rahasia terbesar itu. Ketika rasa itu hidup dalam sholat, maka seluruh hidupmu akan ikut berubah. Kamu akan lebih tenang menghadapi ujian, karena kamu tahu Allah tidak akan meninggalkanmu. Kamu akan lebih bijak dalam berbicara, karena kamu sadar setiap kata diawasi. Kamu akan lebih sabar menghadapi orang lain, karena kamu ingat bahwa kamu pun sering bersalah di hadapan Allah. Rasa itu mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Dan itulah sholat yang sejati. Bukan yang panjang bacaannya, bukan yang indah suaranya, tapi yang menumbuhkan rasa dalam kehidupan. Rasa cinta, rasa syukur, rasa damai, dan rasa butuh kepada Allah. Rasa yang membuatmu menangis tanpa tahu sebab, karena hatimu tiba-tiba teringat padanya di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika sholat sudah sampai di titik ini, kamu tidak akan melihatnya sebagai beban, tapi sebagai tempat bernaung. Kamu tidak lagi menunggu waktu luang untuk sholat, tapi kamu meluangkan waktu karena rindu untuk bertemu. Itulah tanda rasa itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan di titik itu pula kamu akan sadar bahwa rahasia terbesar dari rasa dalam sholat bukan terletak pada lafaz-lafaznya, tapi pada keikhlasanmu untuk hadir. Allah tidak menilai seberapa sempurna bacaanmu, tapi seberapa jujur hatimu datang kepadanya. Karena yang Allah lihat bukan tubuh yang rukuk, tapi hati yang tunduk. Bukan dahi yang menempel di sajadah, tapi jiwa yang benar-benar berserah. Teman-teman ilmu langit, sebelum kita akhiri bagian ini, izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu yang kecil tapi berarti. Tulislah di kolom komentar angka 77, sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif hari ini. Angka itu menjadi simbol dari niatmu untuk menjaga rasa dalam salat dan membawa cahayanya keluar dalam kehidupanmu. Biar kolom komentar video ini menjadi taman doa, tempat berkumpulnya hati-hati yang ingin kembali hidup. Karena setiap niat baik, sekecil apapun, husna akan hilang di hadapan Allah. Bisa jadi angka 77 yang kamu tulis menjadi doa yang membuka jalan bagi perubahan besar dalam hatimu. Dan siapa tahu, lewat rasa itu, Allah mendekatkanmu pada ketenangan yang selama ini kamu cari.